إلى سيد الوالد أبو اليزيد محمد بن علوي المالك أن الله تغشاه بالرحمة يؤلي درجاته في الجنة، وأن الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنوار علومه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به وبين معاشيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الرجاء والخوف. ومن المنجيات الرجاء في الله والخوف من الله.
والرجاء والخوف من المقامات الشريفة وقد وصف الله بهما أنبياءه والمرسلين وأتباعهم بإحسان من صالح المؤمنين. قال الله تعالى أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ar-raja wal khauf. Ar-raja rasa harap, al-khauf wal khauf rasa takut. Wa minal munjiyat di antara amal yang menyelamatkan kita. Ar-raja'u fillah adalah rasa harap fillah. Ada isinya ada sudah. Tadi di mana sebelum kayak sudah tentara belas sih, siap. Sorry. Raja yani fi rahmatihi, fillah ay fi rahmatihi. Yang kedua fi maghfiratihi. Jadi kalau kita ingin menjadi orang selamat dalam arti mati husnul khotimah, karena kematian itu kita nggak tahu datangnya, maka harus selalu siap hidup melalui sesuatu yang bisa menyelamatkan. Di antaranya adalah ar-raja wal khauf yang butuh diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita nggak tahu hidup ini kapan mati, nggak tahu ya. Sementara dalam kata hikmah, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu ghadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kata hikmah, kalau dikatakan hadis sangat lemah ya. Tapi kalau dikatakan kata hikmah, sebutlah termasuk hadisun mustahirun fi alsinatin nas.
yang hadis tapi wong akeh sing ngomongno ngono. Kata hikmah, dan ini adalah persiapan kita untuk menuju ridhonya Allah. Memang harus seperti itu. Kan kita sekarang hidup di saat yani ngapunten wong ngremehno dosa ya. Kita hidup di zaman orang ngremehno dosa ya. Nggak tahu yang ia sampaikan ini menjadi sebab masuk neraka apa enggak, kadang-kadang nggak dipikir. Termasuk framing itu kan ya, sebetulnya orang nggak mikir ini akan membahayakan aku apakah enggak. Karena yang paling membuat orang gampang masuk neraka itu adalah lisannya. Sementara dicatat oleh Allah dan kemudian pada akhirnya kita selamat apakah tidak. Jadi kata hikmah i'mal apa? Lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi kalau dunia ini seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Artinya kalau tidak tercapai sekarang mungkin besok. Kalau enggak mungkin besok, mungkin besok lusa, masih ada waktu. Itu kalau dunia. Dan kalau akhirat seakan-akan besok kamu mati. Sematimu mati husnul khotimah apa? Suul khotimah, ini kan bahaya ya. Maka diperlukan namanya ar-raja wal khauf. Pengertian raja berarti rasa harap fi rahmatih, rasa harap fi maghfiratih, rasa harap fi jannatih. Allati hiya min rahmatihi ta'ala, yang surga itu sendiri adalah termasuk rahmatnya Allah. Kemudian wal khauf berarti takut daripada azabnya Allah. Kalau takut tadi azabnya Allah ya takutlah kepada berbuat dosa. Karena yang menyebabkan masuk neraka adalah dosa kita sendiri. Jadi makanya aktualisasi hal ini memang tidak sekedar ucapan, harus sehari-hari yang berpikir aku selamat apa ora ya. Aku selamat apa ora itu penting ya. Akhirnya muko selamat. Kalau beramal sesuatu muko diterima. Ini muko tepak, muko Allah senang, muko Allah ora bentuk. Selalu begitu. Itu harus kita jiwai. Kalau ingin selamat, kita hidup ini dan kemudian mati ala husnil khotimah. Karena tadi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Jadi kenapa mesti harus kemudian ngongso? Enggak perlu. Enggak perlu kemudian kita terlalu ngoyo. Apa perlu? Bisa jadi sekarang enggak berhasil atau mungkin besok, mungkin besok lusa. Kalau masalah akhirat seakan-akan kamu mati besok. Jadi harus lebih jadi lebih serius untuk masalah akhirat. Itu nanti kemudian tidak lepas juga bagaimana kita tetap berharap pada rahmat Allah, karena nanti toh akhirnya yang diharap adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa minal munjiyati ar-raja'atu fillah wal khaufu minallah, rasa takut daripada azabnya Allah. Berarti harus takut melakukan dosa-dosa dan kejahatan dosa. Warraja'u wal khaufu minal maqamati syarifah. Raja dan khauf ini termasuk kedudukan tinggi as-syarifah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena maknanya kita berarti selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan takut untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu menjadi pikiran kita hidup sehari-hari.
Waqad wasafallahu bihi ma telah mensifati Allah dengan al-khawf wa raja ini anbiya'u para nabinya wal mursalin para rasul-rasulnya wa atba'ahum dan para pengikut para nabi para utusan bi ihsanin dengan menjalankan kebaikan min salihil mukminin dari orang-orang beriman yang soleh. Jadi para nabi, para mursalin, para wali-wali, itulah yang disifati oleh Allah dengan mempunyai sifat raja dan khauf. Qala Allah Ta'ala ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sebelumnya ayatnya qulid ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfadzurri minkum wala tahwila. Qul katakan ayu Rasul Muhammad ud'ul ladzina ya'amtum, panggillah, serulah alladzina za'amtum, yang orang-orang za'amtum yang kalian menganggap sebagai Tuhan, min dunihi selain Allah. Toh Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan, yang selalu kamu memanggilnya, berdoa kepadanya, minta kepadanya, menyembah kepadanya, mereka itu sendiri yang kamu anggap Tuhan adalah justru juga adalah siapa mereka. Kata Allah, fala yamlikuna kasfadzurri, mereka tidak memiliki untuk bisa kasfadzurri, menyingkap atau apa, fala yamlikuna kasfadzurri, maka mereka tidak memiliki untuk bisa menghilangkan namanya bahaya angkum daripada kalian. Wala tahwila, tidak pula bisa kemudian memindahkan namanya ad-dur itu menjadi tidak berbahaya. Mereka sendiri tidak punya kemampuan untuk menghilangkan bahaya atau memindahkan bahaya itu, kata Allah SWT. Itu yang kamu anggap sebagai Tuhan, yang sementara siapa mereka diantaranya adalah seperti umpamanya kalian menganggap bahwa Isa itu Tuhan. Yang dianggap menjadi Tuhan. Sudah itu bukan Tuhan batu, bukan Tuhan matahari, bukan Tuhan itu. Kesalahan total. Ini ada orang-orang yang sepertinya bukan Tuhan, kamu jadikan Tuhan. Nabi Isa dianggap Tuhan, Uzair dianggap Tuhan, dan juga ada mempertuhankan malaikat. Mereka itu sendiri katakan Isa, Uzair, malaikat, ya. Mereka itu tidak bisa menghilangkan bahaya daripada kalian. Tidak pula bisa memindahkan tahwila bahaya itu. Ulaika, justru mereka itu alladzina yad'una, yang mereka menyembahnya, mereka memanggilnya, mereka menyuruhnya sebagai Tuhan. Mereka itu sendiri yabtaghuna, mereka sendiri juga memohon ila rabbihimul wasilata, kepada Tuhan mereka al-wasilata, menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah ini Isa menganggap pangeran, Uzair menganggap pangeran, malaikat menganggap Isa, Uzair, malaikat pun juga akhirnya mereka sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmatnya Allah, wa yakhafuna adzabah, dan mereka sendiri juga yang takut pada Tuhannya, siksanya. Jadi Isa sendiri itu juga yarju rahmatah wa yakhafu adzabah. Uzair itu sendiri juga yarju rahmatah wa yakhafu adzabah. Malaikat juga begitu. Kok kamu pertuhankan? Kata Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdura, bahwa siksa Tuhanmu kana mahdura, suatu yang sudah tentu sangat harus ditakuti, karena sesuatu yang harus mahdura ditakuti. Sementara bicara masalah adab Allah itu ada sesuatu yang harus ditakuti. Makanya kemudian ketika bicara masalah selamat ya begini, jadi harus membarengkan namanya ar-rajaba wal khauf. Yang kemudian ar-raja wal khauf ini disebutkan seperti kajanahit tair. Seperti dua sayap burung yang di sini ada keseimbangan. Jadi ar-raja wal khauf bagi seorang muslim yang berjalan untuk menuju kepada ridho Allah itu, ini harus seperti dua sayapnya burung, yakni dalam keseimbangan. Nanti kemudian akan kita pelajari dari mana kita menjalankannya ya. Semuanya kembali kepada cara kita berdoa. Itu cukup menjadi pelajaran bagaimana kita terus membarengkan antara raja dan khauf. Jika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, berarti apa? Raja. Wa qina adzabannar wa khauf. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Kemudian wa barik li fima atait wa qini. Ngono akeh rojae pakai khauf ya. Subhanallah. Caranya Allah ya. Ingin menggambarkan yang sudah tentu, apalagi kalau bukan kembali rahmatku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah 2, wa qina adzabannar 1 ya. Ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman wa tawallani fiman wa barik li fima wa qini. Subhanallah. Wa qini syarra ma qadait. Sementara ada yang menambahkan dalam kunut wa qini bi rahmatika. Bagi kita, sudah sering saya sampaikan, untuk ahlul hadis lebih menjaga lafaz kenabiannya lebih didahulukan daripada tambahannya. Ya wa qini, artinya wa qini ya betul bi rahmatika sarrama, semuanya kembali pada rahmatnya Allah. Tapi dalam membacanya dalam kunut, ahli hadis lebih mendahulukan lafaz kenabian, karena al-ikhtifadu bil alfadin nabawiyyati aula wa afdal. Menjaga lafaz kenabian yang didasari wahyunya Allah itu lebih utama dijaga. Jadi Abdul mana waqini syarra ma qadait dengan waqini bi rahmatika. Abdul mana waqini syarra ma qadait. Afdaliyah saja ya. Bukan berarti bid'ah ya, enggak ya. Karena ada orang yang kebablasan, Rasulullah enggak pernah nambah bi rahmatika, bid'ah gitu. Salah. Jangan salah. Wa qini syarra ma qadait. Jadi mana lebih utama dalam kunut
Allahumma hdini fiman wa afini fiman wa tawallani fiman wa barik li wa qini. Terus selanjutnya fa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la yadhillu wa la ya'izzu. Terus tadi terus akeh tambahan lah. Akeh tambahan nih. Allahumma antas salam wa minkas tabarakta. Tambahannya akeh. Allahumma antas wa minkas wa ilaika. Terus akeh tambahan nih. Mboten napa-napa. Cuman kita bicara afdhaliyah saja. Ayat pertama mengiring gambaran bagaimana kalian menganggap Isa itu Tuhan, Uzair itu Tuhan, malaikat itu Tuhan. Padahal Isa, Uzair, malaikat sendiri juga memohon kepada Allah, namanya wasilah, perantara untuk menjadi lebih dekat dengan Allah. Yaitu mereka dengan apa gambarannya? Yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba. Ada lagi Allahumma kama an'amta wa zid wa kama zidta wa kama barakta wa kama adamta wa mada falah. Masya Allah, fala tasrum guri dia. Titik tok. Allahumma kama an'amta wa zid wa kama zidta wa kama barakta wa kama adamta fala tasrum. Jadi rojaknya berapa itu? Rojaknya banyak, kemudian kalau taslub khauf. Ayat yang kedua, wa qala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Ini innahum, siapa mereka ini? Ayat-ayat sebelumnya menunjukkan para nabi, para wali. Termasuk Allah menyebut namanya wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadhanni faddan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa asna lahu zaujahu. Kemudian innahum kanu yusari'una fil khairat. Jadi innahum ini siapa? Adalah mereka sebutlah para nabi. Termasuk Zakaria. Ketika Zakaria harus minta kepada Allah karena enggak punya anak, dengan doa Rabbi la tadhni fatan wa anta khairul warisin. Akhirnya kemudian fastajabna lahu, kami perkenankan, kami ijabahi. Wa wahabna lahu, sekalipun istrinya adalah mandul. Wa wahabna lahu Yahya, anak Yahya. Wa aslana lahu zaujahu, kemudian akhirnya kami jadikan istrinya bisa mengandung. Innahum kanu yusari'una. Ini para nabi. Mereka disebut kanu yusari'una fil khairat, bersegera dalam amal-amal baik, kebaikan amal. Wa yad'unana, mereka berdoa kepada kami Allah raghaban, dengan rasa harap dikabulkan doanya, wa rahaban, dan rasa takut untuk diterima doanya dan amalnya. Iku ngono para nabi, ngono lho kowe maneh. Wa kanu lana khasiin, wa kanu lana khasiin, wa kanu adalah mereka, berarti sudah termasuk kanu, selalu mereka. Kehidupan mereka itu yaitu selalu tunduk kepadaku. Itu pun mereka adalah yusarina fil khairat. Dan kalau berdoa juga doa antara harapan dan kemudian ketakutan.
Itu pun mereka para nabi. Loh kok kowe orang ngono lho. Paham kan ya? Kok kowe sapa kowe iku? Wong nabi-nabi kaya ngono kok kowe kok orang-orang ngono. Artinya ini memberikan gambaran, jadi ayat ini mendorong kita, wong kowe ku sapa sih kok orang ngono. Jangan-jangan malah salah dalam mengartikan roja dan khauf. Roja, oh Gusti Allah itu Maha Pengampun. Masih dosa-dosa ora apa-apa lah. Mula diampuni karo Gusti Allah itu roja apa itu. Jadi jangan begitu. Ini katakan mereka-mereka dianggap Tuhan pun begitu pula bagaimana mereka yarjuna rahmatah wa yakhafuna azab. Para nabi-nabi kanu yusari'una fil khairat wa yad'una rahabau wa rahaba wa kanu lana khasin. Itu mereka para nabi aja begitu. Bagaimana kamu? Ya, jangan begitulah ya. Rabbila tadanifadan wa anta khairul warisin. Akhirnya kemudian aku perkenankan doanya, akhirnya aku beri anak namanya Yahya. Mereka ini seluruhnya adalah para nabi, ini adalah orang-orang yang betul-betul tunduk kepadaku. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu, bahwa orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wa jahadu berjihad fisabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu siapa? Para sahabat. Amanu imane temenan, hajaru hijrah temenan, jahadu jihad temenan. Itu pun mereka, kata Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Kita siapa? Bahasanya begitu. Wong sahabat itu imane jelas, hijrahnya jelas, jihadnya jelas. Sing kene imane turun, hijrah ya. Ini aku nak hijrah pujon. Kemudian jihadu urung jelas. Ngono. Wah. Enggak seperti mereka ya. Artinya yang dicontoh itu ini adalah mereka-mereka yang jelas sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, yang kemudian dalam kehidupan mereka ini selalu membarengkan namanya ar-raja wal khauf. Yang tadi kajana ta'ir kayak apa? Dua sayap apa? Burung, artinya dalam keseimbangan. Wa qala ta'ala walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yu'tuna yang telah memberikan ma atau apa yang mereka berikan berupa ibadah maliyah, apakah zakatnya, apakah infaknya. Wa qulubuhum wajilatun, sementara hati mereka wajilatun, takut untuk tidak diterima. Wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka takut untuk tidak diterima. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka tahu bahwa mereka kalian ini kepada Tuhannya akan kembali untuk apa? Untuk dihisab, untuk dimintai pertanggungjawaban. Hatinya selalu takut. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang jelas, masya Allah, ciklo mane, zakat, infak, itu pun begitu. Itu katakan sahabat lagi ini yang memang orang-orang yang dididik langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas. Itu semuanya begitu. Kalau kita sopo? Kalau bukan berarti setiap hari kita harus ingin mengaktualisasikan seperti ini, seperti mereka. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa. Walaupun yani istilahnya, seberapa yang kamu kemudian anggap ini sebagai satu bentuk amal dalam rangka untuk ingin mendapatkan keselamatan daripada Allah. Kita harus jujur ya, kita harus jujur kembali kepada keberadaan kita di era ini yang Rasulullah memberikan gambaran di akhir zaman umat selamat ya, agamanya itu
yaitu dengan nilai berapa? Antum fi zamanin, kata Rasulullah, antum wahai para sahabatku, kalian di suatu zaman, lau taraktum usura ma umirtum bih, kalau sekiranya ma umiru bih, antum fi zamanin lau taraktum usura ma umiru bihi halaktum. Kalian ini hidup di satu zaman, kalau kalian meninggalkan 10% agama, kalian celaka. Wa sayati zamanun man amila usura ma umira bihi naja. Ya. Akan datang satu zaman umat ini kalau menjalankan 10% agama dia selamat. Terus apa ngukure biragi? Kalau bukan Allah membuka, namanya cara ya. Agar kita bisa juga mendapatkan keselamatan walaupun 10% ya. Itu dengan firman Allah di akhir surah Ankabut. Artinya dengan 10% agama yang disebut selamat berarti insya Allah termasuk minal muhsinin, bukan termasuk minal musiin. Sekalipun presentasinya cuma sebuah. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai minal muhsinin adalah walladzina jahadu fina, yaitu satu istilah dengan mujahadah. Mujahadah. Lana diam sebulana menggambarkan Allah memberikan peluang untuk kalian, kemudian kami tunjukkan jalanku. Satu contoh termasuk alhamdulillah kita masih mau ngaji. Terus min subulin termasuk subulana. Termasuk diantaranya subulana di era seperti ini adalah kita masih mencari rezeki yang halal. Di antara subulana adalah mencari teman karena Allah. Kita masuk di situ apa enggak? Insya Allah ya. Karena kita masih mau ngaji. Sing ngaji piro, sing gak ngaji piro. Benar ya? Kemudian kalau bicara masalah mencari rezeki yang halal, Masya Allah sekarang seperti apa. Kemudian kalau kita bicara masalah kira-kira gambaran akhlak adab kaum muslimin sekarang ini seperti apa, itu bisa kita ukur kok. Bisa kita ukur. Dengan hadis-hadis Rasulullah kita bisa ukur, oh zaman ini berarti sudah zaman seperti ini. Hanya dengan hadis sibabul muslimi fusukun. Ini untuk mengukur saja, supaya kita terukur. Terukur akan jadi selamat apakah tidak. Artinya kalau kita terukur termasuk orang yang diharapkan selamat, pasti ada khauf dan roja. Ini standar ini. Jadi karena seorang muslim jangan sampai Anda kemudian ya, ngerugekno kancamu. Nah ngerugekno iku ngomong masuk ngerugekno.
Sibabul muslimi, framing itu adalah namanya aja framing sudah. Kalau sing apik bisa. Ini asal maknanya nyelatu, ngelokno, ngeremehno. Itu sudah nilainya fusuk loh ya. Ini khurujun minat ta'ah. Di mana kita ini jadi hendaknya mempertahankan iman itu seperti apa sampai Rasulullah perintah kepada kita untuk berdoa Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Terus Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuqa, fusuk ya, wal isyan ya. Wa ja'alna minar rasyidin. Jadi ar-rasyid. Kalau kita tidak terjebak dalam al-fusuk dan al-isyan, berarti kita harus masuk dalam kelompok ar-rasyid. Karena itu Allahumma inna salukas sabata fil amri wal azimata alar rusdi. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghaira dhalin wala mudillin. Jadi saya bilang kemarin ini hanya masalah itu. Itu kalau kita mengukur umat itu apa? Mestinya sampai di mana kita terjadi, kemudian bagaimana sikap. Tapi sekarang tambah ndodro maneh. Gak ono mari-mari nih. Sampai ono sholat jenazah. Sholat jenazah teran 7 sih sholat jenazah. Apa mun? Allahu Akbar, muga-muga hancur. Trans 7 jadi ibaratnya kayak mayit. Kayak mayit tulisannya trans 7. Allahu Akbar. Akhirnya kemudian orang melok kan ya trans apa? Ono trans 7, ono trans ndak toko iki lho. Boleh ono terane. La haula. Islam itu kalau Anda disakiti monggo. Boleh menyikapi, boleh balas disakiti, dijotos pisahnya dijotos pada pisane siji. Ni iso maafno, ni iso malah weono ya. Ini ndak dikampleng pisan jotosi ping 3. Ini kan sudah fusuk sudah. Apalagi sampai tingkat kemudian adu fisik, bentrokan ini. Namanya kita luhu kufrun. Ini kita ini bukan perang loh, enggak. Jadi adu fisik itu termasuk kita. Itu kufrun, perbuatan orang kafir. Jadi sudah kita di luar adab Islam. Terus di mana kita berada? Ya apa kon? Memang semuanya ngaji. Tidak mungkin ngaji semuanya. Ya. Terus apa semuanya hadir di khutbah Jumatan. Kok khutbah Jum'ah? Sing sholat aja saiki. Sholat meremehkan sholat apa enggak? Kita sudah. Kalau sudah meremehkan sholat, berarti kita namanya generasi buruk. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Jadi kita kalau sudah mau mengoreksi diri kita, ukurannya kita ini masuk di era apa? Era khalfun, karena banyak di antara kita sudah meremehkan sholat. Kalau sudah meremehkan sholat, ya meremehkan dosa. Adha'us sholawati khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Terus di mana khauf kita? Kan gitu masalahnya. Di mana khauf kita?
Oh ya masya Allah. Jadi ukurnya di sini. Mudah-mudahan selamat doa. Maka akan seorang menggunakan roja khof ini kalau memang dia dalam posisi memang betul-betul masih dalam makomir rusud. Kalau tidak di luar makomir rusud berarti ngapunten la roja wala khof. Yang penting mungkin tambah roja doa. Pikiran Gusti Allah Maha Pengampun ya. Masuk diampuni ngono. Itu namanya ar-rajaul kadzib itu. Kosong kalau itu namanya berdusta. Jadi kalau tadi kita diingatkan wong para nabi, para wali itu kowe kok gak ngono kok apa? Sing salah sing sapa? Dari ayat 4 tadi itu masya Allah. Jadi kita ini siapa dan siapa, tapi kita masih punya ukuran rojak karena Allah masih menjanjikan keselamatan umat ini kalau mau menjalankan agama berapa? 10/10. Nah, terus untuk supaya kita bisa selamat dengan nilai 10/10 itu tadi, kembalikanlah kepada apa? Surat akhir Al-Ankabut. Alladzina mujahadah. Alladzina jahadu. Kemudian lana yang sebulana memang ada betul-betul namanya wasilah. Wasilah keselamatan itu Allah telah menunjukkan buktinya alhamdulillah. Di antaranya di akhir zaman kata Rasulullah, termasuk yang terpenting dalam akhir zaman ini keadaan seperti ini, punya 3 sifat ini saja sudah selamat insya Allah. Pertama adalah apa? Mencari rezeki yang halal. Yang kedua masih mau mengaji. Yang ketiga mencari teman karena Allah. Di mana tempatnya? Majelis taklim. Di mana tempatnya? Majelis zikir. Di mana tempatnya? Di masjid. Masjidnya kosong apa masjidnya tidak ramai? Kan di maksudnya. Kalau masjidnya bagus-bagus, indah-indah ya. Tapi sini, nah balik ngono mana. Terus buktinya apa? Anda bermujahadah walaupun 1/10, walaupun 10%. Tanda mujahadah Anda apa? Al-istiqomah. Ini karena Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Iman ada pada kita jelas alhamdulillah. Amantu billah. Ucapkanlah qul amantu billah. Amantu billah. Alhamdulillah. Nikmatul iman. Wal Islam ini a'dhamu nikmatin minallah. Cuman summa ini proses. Bukan begini. Aman billah fastaqim, enggak. Summa. Kemudian nanti kamu harus masih istiqomah. Gitu ya. Jadi ini wis ngaji oleh dalan subur ngaji istiqomah apa ora? Ya kudu istiqomah. Aja bolong-bolong rek. Ya ngaji ya ora. Gitu. Itu baru namanya istiqomah. Apa saja yang Anda bisa lakukan, ya Anda melakukan istiqomah, Anda itu tanda mujahadah. Tanda mujahadah adalah apa? Al-istiqomah. Istiqomah sendiri kita akan bisa menggambar bagaimana mungkin istiqomah kalau kita hidup di akhir zaman dengan penuh kesibukan dunia ini, ya, dengan penuh kesibukan dunia ini. Akhirnya apakah kita kemudian bisa melakukan seperti orang-orang dahulu, para nabi, para wali? Godaannya sangat besar. Setan gepeng, masya Allah. Sudah, jujur aja lah. Setan gepeng, masya Allah.
melek ini setan keping dhisik. Akhirnya pergeseran tambah luar biasa ya. Subhanallah, maklum. Pergeseran tambah dahsyat. Yang pergeseran ini ada istilah tasawuf namanya asyahwa al-khafiyah. Ada yang mengatakan asyahwa al-khafiyah. Ini syahwatun nafsi yang tersembunyi, kita nggak tahu gitu. Karena buktinya menggeser sekian banyak kebaikan yang biasanya kita rutinkan menjadi tidak rutin. Maunya biasanya qiyamul lail, yo umpamanya. Biasanya sholat jamaah umpamanya, biasanya ini. Subhanallah, bergeseran terjadi. Bangun malam untuk bal-balan. Ya tas itu, ya boleh bal-balan. Menurut gambaran ini, gak sopo wae jujur wae. Jadi kalau sekarang kita bicara penurunan ya nilai, pergeseran nilai, jadi sampai ya, kita akan meneliti perkawinan pun sekarang menurun. Takono kak ngene Kementerian Agama kono. KUA. Ya, betul. Perkawinan pun menurun karena masya Allah sekarang dibuka lebar, orang harus kemudian melakukan namanya suka sama suka di mana-mana bisa ya. Lah pokok kawin barang. Kalau di sini kita akan merasa kalau masyarakat Barat sudah dari dulu maklum kafir ya, kafir. Ada apa kawin? Kawin yang ini adalah ibadah suci macam-macam, kemudian masya Allah itu nilai itu tidak dianggap lagi. Terus jadi kemungkinan untuk kita berbuat banyak, apalagi namanya yusari'una fil khairat itu jauh, jauh. Akhirnya kemudian bagaimana? Oh, ono hadis kok. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallahu. Wah, masih ada ruang. Sekalipun sedikit tapi apa? Yang penting apa? Istiqomah. Itu aja sudah. Jadi akhirnya kemudian untuk kemudian mempertahankan diri supaya ada khauf dan roja ini selalu mengiringi kita, mulane ojo gak sampe duwe wirid. Penting ini ya. Karena namanya wirid itu sendiri banyak apa sedikit. Dari mulai sholat saja ya, ngapunten. Kita nggak mungkin sholat kayak Rasulullah. Berapa menit? 5 menit. Rasulullah 30 menit. Kita kemudian 5 menit, 1/6. Apakah pernah khusyuk dalam sholat? 5 menit kok khusyuk? 5 menit kok khusyuk? Ya pret ngono ae. 5 menit kok khusyuk. Kalau sekiranya bukan namanya 10% sholat itu sendiri, Allah mengatakan baik, disebut sholat yang baik, kemudian kita di mana tempat kita? Di mana tempat kita untuk diterima sholat kita ya? Ini namanya roja ya, namanya roja. Kalau bukan sholat yang baik itu dimulai 10%, kemudian 9%, kemudian 8% ila akhiri, sampai kemudian separuh. Jadi berarti orang sholat itu berat kalau kemudian khusyuk 100% totalitas. Kecuali Rasulullah. Rasulullah di atas level khusyuk karena ju'ilat qurratu aini fis shalah wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Rasulullah berkata wa ju'ilat qurratu aini, penyejuk hatiku adalah salat. Jadi Rasulullah punya kesibukan yang luar biasa, kesibukannya sibuk antara dakwah, kemudian menyampaikan pada umat sesuatu. Hidupnya Rasulullah 24 jam tuh
semuanya kesibukan. Baru namanya istirahat itu kalau sholat. Kata Rasulullah, "Arikhna ya Bilal bis sholat." Istirahatkan aku dengan sholat ya Bilal. "Arikhna ya Bilal bis sholat." Itu Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu, para nabi itu, tanamu ainaya wala tanamu qalbi. Mata tidur pun ingat sama Allah. Apalagi kemudian dalam keadaan jaga dengan sholat, maka sholat Rasulullah itu ju'ilat qurratu aini bis sholat. Memang Rasulullah ingin memberikan contoh maksimal. Aku ini orang yang dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bicara kita meniru Rasulullah berapa persen? Alhamdulillah 10% dinilai baik. Sudah. Maka dengan nilai baik ini yang kita pertahankan adalah sholat yang rutin, sholat yang dijaga, sholat yang ditegakkan diantaranya. Walaupun kemudian kalau kita baca sejujurnya, apakah kita pernah sholat kemudian dengan memberikan makna dalam sholat, maknanya ya akhirnya ya pokoknya muni ngono ya, pokoknya muni. Ihdinas siratal mustaqim ya muni tok ora kok sama maknane ya ora. Istilahnya begitu. Tapi barokah keistiqomahan saja ya. Barokah keistiqomahan saja. Karena dari istiqomah itu kemudian nilainya adalah mujahadah. Sementara mujahadah karena kita sendiri sudah dapat petunjuk daripada Allah berupa di antara nahdiyam sebulana, dan kita memang alhamdulillah Allah memberikan taufik di mana Allah memberikan jalan di antara jalan-jalannya, yang di antaranya apa yang saya sampaikan itu tadi ya, kita maklumi hanya butuh istiqomahnya saja, itu aja sudah. Nah, padahal istiqomah itu kemudian di zaman ini kesibukan yang luar biasa ini, Allah menilai istiqomah itu tidak ada istiqomah yang banyak, istiqomah yang sedikit iso istiqomah. Apakah Anda bisa istiqomah kayak Imam Malik setiap hari sholat sunat 800 rakaat? Apakah Anda bisa istiqomah seperti Ibnu Zainal Abidin, putarnya Sayyidina Husain, setiap hari sholat sunat berapa? 1000 rakaat. Apakah Anda bisa seperti Imam Syafi'i kalau Ramadan itu kemudian khatam 60 kali? Kayak saya jawab kabeh wis. Wah iku. Jadi akhirnya yang membuat kita kemudian mujahadah adalah yang penting istiqomah wa ing qalla. Alhamdulillah wa hadza fadlun kabir minallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu kemudian kita dicatat sebagai al-muhsinin, barokahnya istiqomah ya. Barokahnya istiqomah. Yang kemudian dengan dinilai muhsinin, maka Allah berfirman di akhir ayat, wa innallaha lama'al muhsinin. Itu aja sudah. Harapan kita tetap bagaimana Allah memberikan namanya ma'iyahnya kepada kita. Di antara ma'iyahnya adalah an-nusrah minallah, pertolongan dari Allah. Kemudian at-ta'yid minallah, penguatan juga dari Allah. Kemudian al-khifid dijaga oleh Allah. Kemudian al-hidayah
juga petunjuk daripada Allah. Yang penting kemudian mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah. Hafidhahullahu wa ra'ah. Hafidhahullahu wa ra'ah, ya. Maka ada istilah bulan hafidhahullahu wa ra'ah. Kalau sudah seperti itu kan sudah namanya alhamdulillah dijaga. Kalau sahabat namanya radhiyallahu anhu. Setelahnya rahimahullah. Kalau kita hafidhahullahu wa ra'ah. Jangan sampai termasuk fakhalafa min ba'dim khalfun adha'us sholata wa taba'us syahawati hadahullah. Wong Islam kok ngono rek. Kok rek ngono. Kok rek kok wong Islam ngono. Jadi kalau sudah khafi hadahullah itu tingkat namanya khalfun, tidak namanya khalfun, generasi yang enggak baik sudah. Makanya akhirnya kemudian standarnya mudah-mudahan kita termasuk muqtasidun, ya. Selalu kembali kepada firman Allah namanya zalimun li nafsi, kemudian apa? Muqtasidun, kemudian apa? Sabiqun fil khairati bi idznillah. Kalau zalimun nafsi alladzi yuhibbu nafsah. Zalimun nafsi alladzi yuhibbu nafsah. Muqtasidnya alladzi yuhibbu dinah. Alladzi yuhibbu dinah. Walaupun masih khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a. Makanya perlu namanya ngaji bab taubat, bab istighfar, bab roja wal khauf. Ini adalah ukurannya standar kita beragama. Kalau masuk nafsu tidak usah la khauf wal roja, pokoknya penting. Itu pun kita sendiri setelah masuk dalam kelompok muqtasidun yang masih pelajari roja wal khauf, akhirnya kan pentingnya adalah kita ini selalu tidak pernah aman, tidak pernah aman. La amna, wala konuta. Tapi juga jangan putus asa. Jadi tidak ada yang pernah merasa aman. Oh, aku swarga, engkau la ilaha illallah ta'ala jannah, ya swarga gitu. Aman tok. Nah, ini kan banyak kelompok-kelompok yang seperti itu atas nama sebuah komunitas, namanya komunitas Ataqah, bebas neraka. Bebas neraka kuat, ya bebas neraka. Walaupun berhasil, walaupun minum-minum, walaupun bunuh orang, selamat katanya. Namanya kelompok Ataqah namanya. Itu zalimun li nafsi itu. Mudah-mudahan kita harus muqtasidun, ya. Kita sebut lagi dengan istilah yang lain, namanya pertama sama dengan zalimun li nafsi al-muqassirun. Itu sama dengan zalimun li nafsi. Kemudian yang kedua al-mukhallitun, muqtasidun, ya. Kemudian yang ketiga al-muhsinun, yaitu sabiqun bil khairat. Kalau bicara masalah nafsu, ada an-nafsul ammarah, dzalimun li nafsi. Kemudian muqtasidun an-nafsul lawwamah. Kemudian selanjutnya an-nafsul mutmainnah sabiqun bil khairat. Posisi kita di mana? Ya, mudah-mudahan mana? Oh, sudah kita muqtasidun, ya. Bose, mudah-mudahan. Buktinya apa? Aktualisasinya apa? Oh, kita alhamdulillah ngerti khauf roja. Buktinya apa? Oh, kita masih mau istighfar, tobat. Kalau ada kesalahan, itu bukti. Aktualisasinya begitu. Kalau sudah pokoknya Islam selamat ini, orang genah sudah. Jadi kita akhirnya diperingatkan oleh Allah terkait dengan kamu harus membarengkan sifat roja khauf ini. Kamu lihat di atasmu itu loh,
para orang-orang yang dianggap Tuhan pun kayak begitu. Isa, Uzair, malaikat, atau para nabi pun seperti itu. Dan kamu siapa? Gitu. Jadi harus mengukurnya ke atas kita. Makanya kemudian akhirnya ada kesimpulan yang dikatakan oleh Imam Al-Makhul. Qala al-Makhul, qala Makhulun. Qala Makhul rahimullah, man abadallah bil khawfi fa huwa haruriyun, wa man abadu bil raja fa huwa murji'un, wa man abadahu bil mahabbah fa huwa zindikun, wa man abadahu bil khawf war raja fa huwa muwahhidun. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya menggunakan sifat khauf fa huwa haruriyun. Haruri itu berarti khawarij. Kelompok khawarij yang muncul di zaman Sayyidina Ali, yang mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Sayyidina Muawiyah. Karena apa? Jadi mereka punya pendapat. Pokoknya orang berdosa besar itu pasti neraka sudah. Mereka takut dengan neraka, maka Masya Allah ibadahnya luar biasa. Rasulullah menggambarkan ada seorang kelompok Qur'annya enggak seperti Qur'anmu, puasanya enggak seperti puasamu. Nah, jadi pokoknya sholatnya enggak seperti sholat kalian, sholatnya Masya Allah, zikirnya Masya Allah. Karena orang-orang selama masih berdosa besar masuk neraka pasti. Karena itu membuat mereka takut dengan Allah itu, sholatnya lama luar biasa, puasa juga begitu. Tapi sisi lain, sampai pada tingkat kalau orang tidak seperti mereka adalah neraka semua. Jadi itu ahli swarga dewi, ekstrimnya sampai di situ. Memang takutnya membuat mereka ibadahnya luar biasa. Masalah dosa besar, dosa kecil tidak mau. Kuat. Makanya orang yang membunuh Sayyidina Ali itu siapa namanya? Ibnu Muljam. Oh, itu qiyamul lailnya Masya Allah. Jadi zikirnya Masya Allah. Jadi walaupun dia sudah dieksekusi itu, mau dibunuh, itu masih zikir luar biasa. Akhirnya kemudian cara mengeksekusinya, ini orang tidak bisa sudah, dia punya keyakinan Ali kafir ya sudah. Ali kafir.
Jadi dipotong tangannya masih dikir, potong kakinya masih dikir, ya dicincang ya. Akhirnya kemudian lidahnya yang dipotong. Dipotong terus nangis karena nggak bisa dikir katanya. Tapi ya Khawarij, kelompok yang menyalahkan para sahabat ya. Waman abada birroja fa murji'un, namanya murji'ah. Ini fatalis, tidak, akhirnya nggak mau melakukan namanya kewajiban, yang penting adalah apa, harapan hanya Allah semata-mata. Oh Gusti Allah ghafirun, Allah ghafurun, Allah ghafur, sudah selesai sudah. Jadi namanya murji'ah, namanya kelompok rojak fatalis. Jadi melalaikan kewajiban, nggak usah pakai syariat-syariatan sudah. Yang penting adalah apa? Islam. Wa man abadu bil mahabbah fa huwa zindikun. Kalau model orang zindik itu istilahnya jadi mengabaikan namanya syariat, gak perlu syariat itu. Yang penting cinta Allah, cinta Rasulullah. Masih gak sholat, masih gak apa, pokoknya cinta Islam. Itu zindik namanya. Baru aman abadahu bil khauf war raja fa huwa muwahhidun. Allahumma ij'alna minhum. Wa man abadahu bil khauf war raja fa huwa muwahhidun. Dan kemudian dengan khauf dan raja ini kita punya kesimpulan, kita ini nggak ada yang aman sama sekali, fala amna. Tapi juga kemudian jangan sampai putus asa luar biasa sekali, tetap punya harapan ya. Jangan merasa aman. Sementara sekarang ada kelompok ndak kuat bagi ahli bid'ah kabeh iki. Wah aku yo nyunah ngono. Apa sunnah, liyane kabeh aku yo bid'ah kabeh iki. Jadi dia punya harapan masuk swarga ya aku ae PNDW ngono. Jebul blangen swarga sing kejar-kejar iku nang blangen swarga. Man abadallah bil khauf fa huwa haruriyun ay khawarij. Wa man abadahu bir raja fa huwa murji'ah. Karena mereka tidak usah menjalankan kewajiban agama, tidak usah. Yang penting adalah karena mengharapkan namanya roja dengan rahmatnya Allah, maka kemudian mereka tidak mesti harus melakukan kewajiban-kewajiban beragama. Yang penting adalah Islam sudah, apalagi dasarnya man qala la ilaha illallah wa dakhalal jannah. Cinta saja dok, cinta saja. Yang penting cinta. Almar'u ma'a man ahab, ngono ya. Kita ada almar'u ma'a man ahab. Iya, tapi tetap kita mesti harus membarenginya dengan apa? Al-raja wal khauf, bukan begitu. Wa man abad bil khauf war raja fa huwa muwahhidun. Kita lanjutkan, wa'lam, ketahuilah annal khaufa zajirun. Rasa khauf, rasa takut dari azabnya Allah itu sebagai pencegah. Maka yazjurul insanu anil ma'asi, menjauhi seorang manusia, seorang muslim anil ma'asi, dari sekian banyak maksiat, wal mukhalafat, dan pelanggaran-pelanggaran. War raja qaidun, dan raja itu sebagai penuntun, di mana yaqudul abda, menuntun seorang hamba Allah ila taati, kepada ketaatan pada Allah, wal muwafaqat, dan mencocoki aturan dan senangnya Allah, aturan dan ridhonya Allah, wal muwafaqat, dan mencocoki dengan aturan dan ridhonya Allah. Wa man lam yasjurhu khaufuh, barang siapa tidak dicegah oleh rasa khaufnya an maksiatillah, dari maksiat kepada Allah azza wa jalla, wa lam yaquddu raja'u, tidak menuntunnya, rojaknya tidak menuntun dia ila taatillah, kepada taat Allah taala, kana khaufuhu wa raja'uhu, maka adalah khaufnya, rasa takutnya dari azab Allah, dan raja'uhu, pengharapan dan rahmat Allah, itu hadisa nafsin, adalah hadisa nafsin, berarti hanya suara hati atau perkataan hati atau bisikan jiwa.
Jadi cuman suara hati, kemudian atau perkataan hati, katakan sebagai bisikan jiwa, la yu'taddu bihima, yang tidak dianggap dengan kedua-duanya. Khaufnya nggak dianggap, roja nggak dianggap, karena itu hanya sebagai suara hati saja. Wala yu'awwalu alaihima, tidak bisa menjadi sandaran atas dua tadi itu. Likhuluwihima, karena terlepasnya khauf dan roja, min samaratihimal maksudah, daripada buahnya khauf dan roja yang dimaksud, wa faidatihimal matlubah, dan faidah khauf dan roja yang dicari. Nah, mencarinya seperti apa yang maklum adalah tadi marilah kita melaksanakan surat Al-Ankabut berapa? Terakhir, yaitu dengan mujahadah. Yang mujahadah, tanda mujahadah istiqamah. Agar dengan mujahadah ditandai dengan istiqamah, mendapatkan nilai wa minallah muhsinin, untuk mendapatkan ma'iyah daripada Allah. Ma'iyatullah berapa? 4. Pertama an-nusrah, yang kedua at-ta'yid, yang ketiga al-khifid, yang keempat al-hidayah. Jadi nanti kesana aja dah untuk keselamatan ini ya. Jadi buktinya apa kamu bisa mengaktualisasi roh dan roja? Di antaranya adalah bermujahadah dalam beramal. Kemudian mujahadah itu sendiri tandanya apa? Al-istiqamah ya. Ini kembali kepada sabda Rasulullah, qul amantu billah summa ya, adalah innal ladzina qalu rabbunallahu ba summa istaqamu. Summa juga. Jadi kalau hadisnya qul amantu billah sumastaqim, kalau Qur'annya innal ladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu. Tatanazzalu alim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi secara umum ayat ini menggambarkan kalau kita sudah beriman, kemudian melakukan istiqomah. Iman enggak cukup, mesti iman dan amal soleh ya. Karena wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Berarti al iman wal amalus soleh. Nama soleh bil istiqamah. Amal soleh ini baru disebut amal soleh, amal yang soleh diterima bil mujahadah. Al amalus soleh as-soleh as-solihun lil qabul. Amal yang layak diterima yaitu bil mujahadah, buktinya dengan istiqamah. Sementara istiqamah, keadaan kita di era mana, itu kembali kepada kemudian bagaimana kita melaksanakan, yang penting nilainya istiqamah. Disitulah kemudian kalau sholat sing istiqomah, bentuk sholat yang fardu. Masya Allah, dengan sholat itu sendiri, karena keistiqomahan dengan sholat yang buktinya dengan menegakkan sholat, dengan menegakkan sholat. Yang kedua dengan menjaga sholat. Yang ketiga dengan merutinkan sholat. Karena keistiqomahan itu kemudian sekiranya Allah belum menerima sholat fardu kita,
Masya Allah. Ini kembali fadlul lagi. Kalau Allah tidak menentukan sholat kita diterima, Allah masih membuka ruang untuk supaya diterima itu. Makanya setelah sholat mintalah ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Istighfar untuk apa? Istighfar untuk khususnya sholatnya sendiri yang masih tidak ngerti sholatnya ini diterima apa ora, khusyuk apa ora. Ya Allah, kula nyuwun sepura ya Allah, sholat kula dereng genah ngono ya. Itu pun kalau umpamanya masih belum diterima oleh Allah. Salat sunat apa ora? Masya Allah. Salat sunat apa ora? Masya Allah. Karena itu kekurangan dalam salat fardu ditambal dengan istighfar plus apa? Salat sunnah. Kurang apa nih sih? Wa hadza fadlun kabir. Wa hadza fadlun kabir minallah. Ini wa faidatihim al-matlubah. Jadi teorinya, rumusnya adalah kembali kepada akhir surat Ankabut ya. Nanti intinya adalah kembali kepada Qul amantu billahi tsumastaqim. Innal ladzina qalu rabbuna tsumastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi paling enggak kemudian ketika kita istiqomah, maka yang menemani kita adalah para malaikat. Kalau sudah bermalaikat, malaikat kemudian memberikan berita-berita gembira. Kamu gak usah takut, kamu gak usah sedih, ojo kuwatir kowe ngono ya. Apalagi alhamdulillah waktu mati datang, malaikat datang. Iku sing digoleki iku. Makanya nek mati mesem ngono ya. Oh wis malaikat teko. Karena Allah takhafu wa la tahzanu bisa jadi makna umum kebersamaan ke malaikat, berteman dengan malaikat berarti dengan makhluk terbaik daripada Allah itu. Yang kedua, Allah takhafu wa la tahzanu justru memang mau mati sakaratul maut ada malaikat yang mudah memberitakan kowe selamat ojo wedi ya. Insyaallah kalau begitu husnul khatimah ya. Saat kita sedang dalam sakaratul maut itu sakitnya sangat sakit yang nggak bisa diukur. Sakit seperti apa? Roh dikeluarkan itu, tapi bersamaan dengan apa? Datangnya malaikat yang memberikan berita gembira, bisyarah waktu sakaratul maut. Itu tafsiran para ulama begitu. Allahumma ja'alna minhum. Selanjutnya waqad sa'a fahamu ba'din nas, telah jelek, betul-betul jelek pemikiran sebagian orang fi makna raja fillah. Wa dhannu, mereka menganggap anna maknahu, bahwa makna raja itu adalah ibahatul iqbal alal ma'asi, bolehnya orang melaksanakan kemaksiatan wa istimrar alaiha fiha, dan yaitu terus-menerus melakukan dosa, berarti meremehkan dosa. Roja itu maknanya adalah kita ini kenapa enggak berhadap pada Allah rahmatnya, tapi gak masalah, maksiat itu ora masalah. Yang penting kan kita punya apa? Pengharapan kepada Allah, iktimad dan ala saatir rahmah, berdasarkan atas luasnya rahmat al-ilahiyah. Allah itu kan maha rahmat, rahim, rahman. Allah itu ghafirun, Allah itu ghafarun, Allah ghafurun ya. Sudahlah, maksiat gak apa-apa wis. Halaku akhirnya mereka hancur, celaka. Min khaisu lam yanwu, dari sisi mereka tidak punya niat dengan niat ini dan mengamalkannya. Jadi sepertinya bagus, punya pengertian rahmatnya Allah perlu diharapkan, apalagi waktu mati ya. Waktu mati. Jadi alhasil apa, kalau tidak mati pun pokoknya ya sing wong sing kaya ngono waktu mati kira-kira ya isyara apa ya. Jadi
waktu mati itu ngadepi sakaratul maut itu sudah sakitnya, masya Allah kok bisa muni ngono. Kalau kebiasaan bermaksiat ya nggak mungkin. Ya, tapi barangkali kalau ada seorang memang walaupun dia itu adalah la khaira fihi, tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada kebaikan sama sekali. Rajulun la khaira fihi, bahasanya rajulun la khaira fihi, kabeh moli montek kabeh ya. Cuman dia punya satu, kata Rasulullah, punya satu kebiasaan, lomane maring sapa wae. Karena niru akhlaknya Allah, jadi sifat loman. Dan diceritakan Rasulullah ada seorang la khaira fihi, kemudian tapi dia berkomitmen, pokoknya kalau ada orang butuh siapapun jangan ada ditolak, mesti harus diberi. Kalau utang pun jangan kemudian ditagih utangnya. Yang penting dia mendapatkan kasih sayang daripada kita. Itu menjadi komitmennya terhadap para stafnya. Sapa wae sing butuh karo aku, ladenono. Padahal dia itu orangnya rusak ya. Pas mau mati, rupanya Allah memberikan apa? Rahmatnya. Ingat, maka waktu mau mati itu mestinya dia sudah tentu jauh daripada Allah. Allah memberikan namanya rahmatnya. Hanya dia ingat pada waktu mau mati, Allah, kula niki rusak wong ya Allah. Sinten kata syukur benten nih kula kan mungkin jenengan rahmati saya. Setiap hari itu punya komitmen, siapa butuh kepada saya maka berikanlah kepada dia, jangan sampai kemudian dia ditolak. Terus pun dia Allah mati, subhanallah, husnul khotimah. Tapi ora kabeh ngono. Jadi rahmatnya Allah turun pada dia waktu sakratul maut, karena dia memang bertahalluq akhlaknya Allah dari sifat Rahman Rahim, maka kemudian Allah memberikan keselamatan karena itu. Nah, kalau ini tidak, memang ada orang berpikir jadi pokoknya kalau sudah namanya Allah Rahman Rahim, kenapa sih ya kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita nanti semuanya dapat rahmatnya, selesailah. I'timadan ala sa'atir rahmati wa falakum min khaisulam yanbu, maka mereka hancur ketika di saat dia tidak punya niat yang baik ini dan diamalkan juga niatnya itu. Waqad waqa'a fi dzalika, telah terjatuh pada demikian ini tawaifu, sekian banyak sekte, min amatil muslimin, dari sekian banyak kaum muslimin, al-mughtarrina billah, yang tertipu dengan Allah, waraja, dan ada pengharapan ala hadzal wasfi, atas sifat ini, warrajaul kadzib, itulah yang namanya ar-rajaul kadzib, pengharapan yang dusta, wal iqtirar billah, yaitu tertipu dengan rahmatnya Allah. Walaysa min ar-raja'il mahmud, itu bukan termasuk ar-raja' yang terpuji, fi syai'in, sama sekali. Li anna ar-raja'al mahmud, karena raja' yang terpuji itu walladzi yaqudul abda, yaitu yang menuntun seorang hamba ilal amali bi taatillah, untuk beramal kepada Allah, wa yahmiluhu, dan mendorong dia ala suluki sabili mardhatih, atas menempuh jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya ar-raja'ul mahmud. Fal yahdharil mu'min, maka hendaknya waspada seorang mukmin minar raja', daripada raja' alladzi yakunu bihadzal masabah, yang raja' itu seperti hal ini yang tadi dikatakan, hanya sekedar pengharapan rahmat Allah, tapi justru tidak menuntun dia untuk berbuat taat kepada Allah. Fa innahu ghururun, itu adalah namanya wa innahu ghururun minasyaiton, itu adalah penipuan daripada setan, wa syarrun, dan kejahatan saqahu ilaih, di mana setan mengiringnya kepadanya, fi ma'radil khairi, dalam bingkai kebaikan. Jadi itu sebetulnya adalah rekayasa setan. Jadi kelihatannya adalah bagus karena mengharapkan rahmat Allah, tapi oleh setan dijongkrokno, dijelungupno, nyatanya itu adalah satu kesalahan besar, karena dia tertipu dengan bahasa ikhtirar billah, menggunakan rahmat Allah
Dan itu adalah betul-betul penipuan daripada setan. Ini adalah keburukan, kejahatan yang digiring oleh setan dalam bingkai kebaikan. Wal yahdharil mu'min kullal hadar minal amni min makrillah wallahu subhanahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.